Pernah nggak sih lu ngerasa aneh sendiri? Scroll terus, video demi video, ngakak, bingung, bosen, tertawa, kaget, terus kosong. Sampai lu sadar lu nggak bisa berhenti. Dan anehnya, lu juga nggak tahu kenapa lu buka HP barusan, padahal lu baru tutup 10 menit lalu. Tapi jari lu udah otomatis ngebuka TikTok lagi, YouTube Shorts lagi, Instagram Reels lagi. Kayak robot, detak jantung pelan-pelan meningkat, musik latar mulai menekan. Dan sekarang lu mikir, gue tuh pemalas ya. Tapi gimana kalau jawabannya bukan itu? Gimana kalau lu sebenarnya nggak males, tapi otak lo yang udah rusak? Bayangin gini, otak lo itu kayak spons. Kalau lo celupin ke air bersih, buku bagus, obrolan mendalam, konten berkualitas, dia nyerap, dia berkembang. Tapi sekarang, spons itu tiap hari dicelupin ke limbah digital, ke konten gak penting, gosip, drama, reaksi lebay, video absurd. Lama-lama, spons itu keropos, lembek, busuk, dan lo masih mikir ini cuma hiburan kecil buat ngisi waktu, padahal dia lagi nyedot energi otak lo dan ngasih lo dopamin murahan, overdose dopamin, sampai lo nggak bisa mikir jernih lagi. Tahun 1854 ada orang namanya Henry David Thoreau. Dia tinggal di hutan, jauh dari keramaian. Dia nulis buku berjudul Walden. Dia bilang, manusia makin bego karena terlalu nyaman. Dan dia bener. Bedanya sekarang, zona nyaman kita bentuknya bukan sofa empuk, tapi TikTok live orang rebahan sambil makan kerupuk, ASMR mukbang jam 3 pagi, podcast gosip 4 jam yang gak pernah lo selesain. Kita hidup di zaman paradoks, banjir informasi tapi kelaparan makna. Gue pernah lihat satu thread di Reddit, isinya, apa brain rot terparah yang pernah lo alamin? Ada yang jawab, nonton 100 video orang ngecat kuku, padahal gue cowok. Yang lain bilang, gue nangis abis nonton editan Korkor 4 jam, tapi gue gak tahu kenapa gue nangis. Lucu? Iya, tapi sedih juga, karena itu kita, generasi yang bisa ngomong, gue kena brain rot sambil bikin konten brain rot buat dapet views. Tahun 2024, Oxford milih brain rot jadi word of the year. Kenapa? Karena itu kata yang paling banyak dicari, paling sering diucap, dan paling jujur menggambarkan hidup kita hari ini. Editor Oxford bilang, kita hidup di dunia yang penuh informasi, tapi minim makna. Itu bukan cuma kata, itu peringatan. Krisis kognitif global, di mana manusia perlahan kehilangan kemampuan mikir panjang karena ketagihan mikir pendek. Di California, ada penelitian ke 500 remaja. Setelah sebulan nonton konten pendek tiap hari, 70% dari mereka nggak bisa baca artikel sepanjang 500 kata tanpa kehilangan fokus. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis panjang, nggak bisa diem tanpa buka HP. Salah satu dari mereka bilang, kepala gua kayak TV nyala terus, statis, ramai, tapi nggak jelas, dan itu ngeri. Gue nggak mau cuma nakut-nakutin lo, karena gue juga pernah di titik itu, dan ini langkah-langkah kecil yang ngebantu gue. Level 1, matikan semua notifikasi minimal 2 jam per hari. Level 2, ganti scrolling dengan journaling, tulisan tangan, fisik, nyata. Level 3, liburan ke tempat yang nggak ada sinyal. Serius, lu bakal kaget betapa otak lu jadi tenang untuk pertama kalinya. Mau lebih menantang? Gue tantang lo, 24 jam tanpa buka Reels, Shorts, TikTok. Kalau gagal, kirim 10.000 ke temen lo, tandain, malu-maluin dikit biar kapok. Sekarang bayangin 10 tahun ke depan, lo bisa upgrade otak lo, bisa nyambungin chip AI langsung ke kepala. Pilihannya cuma 2, mode produktif atau mode shitpost. Dan kalau lo milih salah satu, lo akan hidup dengan konsekuensinya. Tapi hari ini, pilihan itu belum di tangan mesin, masih di tangan lo. Dan inget, lo bukan pemalas, lo cuma manusia yang dikurung algoritma.
tapi lo bisa bebas kalau lo mau mulai hari ini.